Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat dari mulai kita bangun tidur, beraktivitas, dan sampai kita tidur kembali. Itu adalah sebagian dari nikmat Allah, sehingga kita bisa bertatap muka kembali di pelajaran PAI, yang memang itu adalah salah satu nikmat Allah yang tidak bisa diperhitungkan oleh apapun. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang senantiasa selalu mengikuti ajaran-ajarannya, yang mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, untuk pertemuan kali ini seperti biasa, sebelum kita belajar, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa meminta kepada Allah supaya dimudahkan dalam menuntut ilmu, dan juga khususnya kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini di sekolah atau kalian yang ada di rumah, Allah jauhkan dari segala mara bahaya, disehatkan, dan juga terhindar dari segala hal-hal penyakit. Untuk berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Oke, kita mulai. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya iman kepada hari akhir. Untuk pertemuan sekarang kita akan membahas yang namanya iman kepada qada dan qadar. Ini iman yang keenam kalau dari rukun iman. Apa yang dimaksud dengan rukun iman kepada qada dan qadar? Kayak kita akan bahas lebih detail antara qada dan qadar. Definisi yang pertama yaitu adalah qada adalah ketentuan, aturan, atau hukum-hukum Allah. Itu adalah qada. Sedangkan qadar yaitu adalah ketetapan Allah kepada seluruh makhluk hidupnya, ciptaannya, sebelum zaman azali. Apa itu zaman azali? Sebelum terciptanya makhluk di muka bumi ini. Jadi begini gambarannya. Sebelum Allah menciptakan atau menentukan garis-garis ketetapan yang Allah sudah tentukan, manusia dilahirkan ke dunia. Setelah dilahirkan ke dunia, itu sudah tertulis kapan matinya, siapa jodohnya, berapa rezekinya, dan kapan dia bahagia, kapan dia kecelakaan. Oke, itu adalah definisi dari qada dan qadar. Lalu apa? Iman kepada qada dan qadar, yaitu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa ketetapan, aturan, hukum Allah itu ada, dan adapun ketetapan Allah sebelum manusia, makhluk hidup di muka bumi ini diciptakan, Allah sudah menentukan garis-garis kehidupan kita nanti di dunia. Oke, kita akan bahas lagi masalah qada dan qadar lebih dalam lagi. Biasanya makhluk hidup atau bisa disebut juga manusia berbicara qada dan qadar, pasti ada kaitannya dengan takdir. Oke, takdir itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya takdir mu'allaq, dan juga ada yang namanya takdir mubram. Takdir mu'allaq apa sih Pak? Takdir mu'allaq itu adalah takdir yang memang bisa dirubah sesuai ikhtiar atau usaha dari manusia tersebut. Kalau takdir mubram yaitu adalah takdir yang memang tidak bisa dirubah sama sekali, udah ada garisnya dari Allah dan tidak bisa dikotak-katik. Lalu apa contoh dari takdir mu'allaq? Banyak.
terutama salah satunya adalah masalah perjodohan. Jodoh adalah termasuk dari takdir mu'allaq. Kalian mau berjodoh dengan siapa, mau bagaimana kriterianya tergantung dari ikhtiar atau tergantung dari usaha kalian. Kalau kalian menginginkan jodoh yang memang soleh atau pinter ngaji atau pinter segala-galanya, maka kalian juga harus mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya kekasih atau pasangan yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hadis bagaimana cara menentukan wanita pilihan atau pasangan pilihan untuk jadikan jodoh, dalam hadis Rasul menyampaikan nikahilah perempuan karena 4 hal. Di sini bahasanya Rasul adalah nikahi, berarti cenderung bahwa perempuan itu adalah menunggu. Tapi perlu garis bawahi, kalau menunggu itu bukan berarti perempuan tidak bisa ikhtiar. Perempuan juga harus ikhtiar. Maka sama-sama berikhtiar antara laki-laki dan perempuan. Nikahilah 4 jenis perempuan seperti berikut. Yang pertama, karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Pilihlah yang nomor 4, agamanya, maka kalian akan selamat. Itulah pesan hadis dari Rasulullah SAW. Tapi jangan kalian cenderung kepada, Pak, misalkan saya mau cari jodoh yang nomor 1 aja, yang banyak hartanya. Bukan seperti itu. Banyak ulama yang memang mengatakan maksud perempuan melihat perempuan dari hartanya bukan memang perempuan itu kaya, tapi yang bisa yang bisa menjaga keuangan suami, mengatur keuangan suami. Misalkan begini, si laki-laki atau si suami mendapatkan gaji 3 juta per bulan, maka carilah perempuan yang memang bisa mengatur uang 3 juta tersebut dalam 1 bulan. Yang kedua, dari kecantikannya, dan jangan kalian mencari perempuan yang berdasarkan kecantikan. Ini masih dalam ikhtiar mencari jodoh yang termasuk dalam takdir mu'allaq. Jangan kalian mencari perempuan atau pasangan yang memang cenderung cantik wajahnya, karena kecantikan itu akan musnah atau hilang karena memang usia, umur. Maksud dari kecantikan ini yang apabila memang dipandang pasangan tersebut mengademkan hati. Nah, jadi ketika kita pulang dari rumah, pulang kerja, lihat capek kan, lihat istri pulang, ketika kita pulang capeknya hilang atau minimal setengahnya hilang. Nah, itulah yang dimaksud dengan dari kecantikannya. Dan juga yang ketiga yaitu adalah dari keturunannya. Maksud dari keturunannya adalah yang memang bagus untuk kita nanti mempunyai keturunan. Itu. Kalau yang keempat agamanya ya. Terutama ini adalah yang keempat. Carilah perempuan yang memang bagus agamanya. Kalau udah bagus agamanya, insya Allah dari nomor 1, 2, dan 3 itu akan terminimalisir oleh pengetahuan agamanya atau bekal dari agama pasangannya. Adapun takdir mubram atau takdir yang memang tidak sama sekali diubah, bisa diubah oleh manusia, yaitu adalah kematian. Walaupun kita bersembunyi dimanapun berada, mau di kolong meja, mau dalam termos, dalam teko, kalau sudah waktunya kita wafat, ya udah wafat, tidak bisa kemana-mana. Karena pernah kalian mendengar hadis yang memang ketika manusia akan dilahirkan, ada perjanjian dalam rahim seorang ibu dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu dengan ini jodohnya, segini rezekinya, dan inilah waktu kapan dia akan wafat. Begitupun itu adalah dari pengertian takdir mubram dan contohnya. Oh ya, ada satu lagi takdir mubram, yaitu adalah rezeki. Maksud rezeki di sini ada 2. Jangan kalian artikan bahwa rezeki di sini jika kalian berusaha kerja keras terus menerus, maka kalian akan mendapatkan rezeki yang banyak, bertambah. Nah, kalau misalkan kalian tidak bekerja, maka kalian tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Bukan seperti itu pengertiannya. Pengertian yang saya maksud di sini adalah
Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa dirubah atau nggak bisa diotak-atik oleh manusia. Contohnya adalah rezeki. Saya jelaskan. Rezeki, kalau kalian hidup atau lahir ke dunia, baik kalian mau ibadah, kalian mau sholat, kalian mau membuat dosa, kalian mau melakukan hal-hal yang tidak benar, atau kalian mau hal-hal yang baik, benar, baik, tidak benar, lalu kalian melakukan ibadah, terserah kalian mau ngapain, itu adalah sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kalian wafat. Nah, makanya ada istilah kalau rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Nah, itu adalah contoh bagaimana Allah menetapkan suatu rezeki kepada seorang hamba sebelum dia mati atau wafat, maka Allah akan terus kasih rezekinya sampai terputuslah perjanjian atau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tadi adalah pengertian atau pembagian dari takdir mu'allaq dan juga ada takdir mubram. Nanti kalau kurang jelasnya silakan nanti kalian baca-baca di handout atau di modul. Sedangkan untuk dalil Quran tentang qada dan qadar, yang pertama ada di Quran surat Al-Qamar ayat 49, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran atau dengan ketentuan. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah itu menciptakan seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini dengan ukuran-ukuran dan ketentuannya sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah Quran surat Al-Hadid ayat 22 yang bunyinya ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Yang artinya tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Oke, kita bahas. Bukankah sekarang ini lagi musim pandemi atau bisa disebut dengan juga COVID-19? Kita harus meyakini, percaya bahwa COVID-19 ini memang ada. Karena segala penyakit yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Tentu segala sesuatu yang Allah ciptakan kita harus menghargai. Karena itu adalah ketetapan qada dan qadarnya Allah. Sebelum kita lahir ke dunia, Allah sudah menetapkan bahwa tahun 2020 ini akan adanya pandemi COVID-19. Nah, lalu bagaimana kita harusnya? Kita jangan sombong. Misalkan COVID mah tidak ada, misalkan pura-pura aja, bohong-bohongan. Kita nggak boleh seperti itu. Walau bagaimanapun juga itu adalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menyikapinya? Tetap kita harus waspada, tetap jaga kesehatan, berdoa sama Allah supaya kita terhindar daripada mara bahaya, khususnya pandemi COVID-19 ini. Oke, seperti biasa, silakan apabila kalian memang akan bertanya dalam video kali ini, saya akan tunggu nanti di chattingan grup WA kelas 12 apabila memang kalian ada yang perlu ditanyakan. Untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua di rumah. Pesan saya sekali lagi, tetap semangat dalam menuntut ilmu, jangan pernah putus asa, karena ini adalah ilmu agama, hukumnya adalah fardu ain. Hukumnya fardu ain, wajib hukumnya sampai kalian wafat nanti. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.